Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniar Aditya Nahtar. Saya dari kelas 7E. Saya akan mempresentasikan tentang rahasia buku magnet rezeki. Rahasia magnet rezeki. Menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah. Tujuan mempelajari magnet rezeki agar kita dapat mengetahui apa saja hal yang bisa diketahui dalam ilmu magnet rezeki. Kunci rahasia magnet rezeki. 1. The power of positive thinking. Setiap pikiran adalah doa. Setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun yang negatif. Nasib kita adalah proyeksi pikiran kita. Garbage in, garbage out. Yang masuk sampah, yang keluar sampah. Juga diamond in, diamond out. Yang masuk berlian, yang keluar juga berlian. Kesalahan berpikir. Kesalahan pikiran atau disebut suudzon. Su artinya negatif dan zon prasangka. Jadi suudzon berarti prasangka negatif atau negatif thinking. Fakta dan respon. Setiap respon pikiran akan berdampak pada diri kita sendiri dan bukan orang lain. Akhirnya kita tidak punya pilihan selain memilih respon positif atau apapun fakta yang terhidang. Itu satu-satunya opsi untuk hidup lebih baik. Rahasia kekayaan menguasai kekuatan pikiran. Kita sebagai pemilik dan penguasa pikiran mampu mengarahkan pikiran ke arah positif yang kita inginkan. Alam bawah sadar hanya mengenal fokus. Alam pikiran atau alam bawah sadar kita tidak memancarkan keinginan, tapi memancarkan energi yang kita fokuskan. Yang menjadi doa bukan keinginannya, melainkan yang difokuskan. Rezeki sebenarnya dipaksa. Rezeki masuk ke dalam pikiran kita saat pikiran kita jernih, semuanya akan seperti keajaiban. Suudzon menghambat rezeki. Suudzon merusak takdir. Takdir kita adalah takdir yang sempurna. Jangan dirusak oleh pikiran kita yang negatif. Pernyataan-pernyataan kita. Ada beberapa pernyataan yang menguji positive thinking. Di antaranya, pernyataan tidak mungkin semua orang kaya, pasti ada orang miskin. Menghilangkan suudzon, membangun husnuzon. 1. Paksakan diri untuk selalu husnuzon. 2. Tinggalkan asupan persepsi negatif. Dampak husnuzon terhadap kehidupan pribadi. Orang husnuzon selalu berusaha melihat sisi positif atas segala sesuatu. Husnuzon akan mendekatkan diri pada hakikat. Husnuzon juga dapat mengundang keberuntungan. Dampak husnuzon terhadap kehidupan sosial. Menerapkan husnuzon di keluarga akan melihat sisi positif dari sebuah konflik dan mendekatkan hubungan keluarga. Menerapkan husnuzon di tempat kerja. Magnet rezeki. Menggunakan kekuatan husnuzon. Jika 60.000 pikiran per hari seluruhnya adalah positive thinking, dalam buku Rhonda Byrne Law of Attraction yang artinya tarik menarik, The Law of Projection,
The law of projection, definisi the law of projection, apapun yang terfokus ke dalam pikiran kita akan otomatis terproyeksi menjadi nasib kita. Hans Wilhelm menyebutkan bahwa apa yang ada di dalam primordial reality, sementara dunia yang ada di hadapan kita adalah secondary reality. Fokus dan harapan. Hubungan antara fokus dan harapan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqul lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintah yang apabila dia berkehendak hanyalah berkata jadilah, maka terjadilah. Tinggal kita memantaskan diri menjadi hamba yang dipilih. Dan ternyata kuncinya sederhana, berfokus pada kebaikan sebagaimana memang Allah memiliki salah satu nama yang indah, Al-Biru, sang pemilik kebaikan. Keajaiban tercipta. Kekuatan magnet rezeki bisa Anda gunakan dengan terlebih dulu mengubah fokus Anda, lalu tumbuhkan harapan di atas fokus kebaikan itu. Harapan bahwa semua masalah Anda terangkat dan tergantikan dengan solusi, dan hiduplah di dalam harapan Anda. Bayangkan diri Anda berada di tengah-tengah harapan itu dan Anda tengah berbahagia. Kesimpulan kunci rahasia magnet rezeki, the power of positivity. 1. Kita berpikir 60.000 kali setiap hari. Setiap pikiran adalah doa, dan setiap doa dikabulkan oleh Allah, baik yang positif maupun negatif. Sesuai hadis Nabi, inni inda zonni abdi. Sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hamba-Ku. 2. Ada perbedaan antara ingin dengan fokus. Keinginan kita tidak otomatis menjadi fokus yang ada di pikiran, sementara yang difrekuensikan adalah yang difokuskan. Fokus tidak mengenal kata tidak dan tidak membedakan orang lain atau diri sendiri. Dengan melatih fokus yang baik-baik saja akan membuat frekuensi pikiran kita memancarkan energi positif yang sesuai ilmu law of projection. Maka apa yang ada dalam pikiran otomatis mewujudkan menjadi nasib kita. 4. Fakta sudah tidak penting bagi kita. Yang paling penting adalah respon terhadap fakta apapun yang terhadap, baik itu positif maupun tidak positif. Respon pikiran harus tetap berada di positif. Katakan bagus itu atas setiap fakta yang ada, maka kebagusan itulah yang akan terjadi. 5. Dampak husnuzon pada kehidupan pribadi. Akhirnya akan lebih mudah bersyukur, melihat dari sisi yang positif, mengenal hakikat, dan mengundang keberuntungan. 6. Dampak husnuzon pada kehidupan sosial akan meningkatkan rasa percaya, saling mendukung, saling bekerja, sama saling terbuka, dan tercipta performa terbaik. Ketika fokus kita adalah yang baik, maka harapan apapun yang tumbuh di atas bisa dengan mudah terwujud. Terkadang harapan yang tak terpikirkan sekalipun bisa terwujud. Itu yang sering disebut sebagai keajaiban. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.